adalah suatu kisah yang penuh makna, tentang Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan yang sengaja mengundang Gus Ikdam, seorang ulama muda asal Jawa Timur, untuk menyampaikan ceramah di Kerajaan Laut Selatan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Beginilah kelanjutan kisah menarik ini yang syarat makna dan membuat kita merinding penuh haru. Malam itu, langit gelap diterangi cahaya bulan dan bintang-bintang yang tersebar di angkasa, berpendar seperti berlian di atas kain hitam pekat. Angin berhembus perlahan, menyapu pepohonan di sekitar pesantren, menciptakan suara gesekan halus di antara dedaunan. Udara terasa dingin, seolah membawa pesan dari alam yang tak tampak. Di dalam salah satu kamar sederhana pesantren, seorang pria duduk bersila di atas sajadah. Ia adalah Gus Ikdam, seorang dai muda yang dikenal karena gaya ceramahnya yang menyejukkan hati. Setelah menunaikan salat tahajud, ia menutup matanya sejenak, membiarkan ketenangan meresap ke dalam jiwa. Hatinya terasa damai, seperti air yang mengalir tenang di sungai pegunungan. Namun, di tengah keheningan itu, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ada desiran udara yang ganjil, seperti ada kehadiran yang tak tampak. Nafasnya sedikit tertahan saat ia menyadari bahwa suasana di sekitarnya berubah. Udara mendadak terasa lebih berat, membawa aroma yang khas, campuran antara wangi bunga melati yang lembut dan bau laut yang menyegarkan. Gus Ikdam membuka matanya perlahan. Cahaya lampu kamar yang remang-remang memantulkan bayangan di dinding. Namun, ada satu sosok yang tak seharusnya berada di sana. Di ambang pintu berdiri seorang pria tua berjubah hijau. Wajahnya penuh ketenangan, dan sorot matanya memancarkan kebijaksanaan dari kehidupan yang panjang. Seketika, Gus Ikdam merasakan sesuatu yang aneh. Bukan ketakutan, melainkan ketenangan yang aneh. Seolah kehadiran tamu tak diundang ini bukanlah sesuatu yang perlu diwaspadai, melainkan membawa pesan penting. "Assalamualaikum," sapa Gus Ikdam dengan suara lembut, meskipun hatinya masih bertanya-tanya siapa pria ini dan bagaimana ia bisa masuk tanpa diketahui. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Garis-garis di wajahnya menunjukkan usia yang tak muda lagi. Namun pancaran keteduhan dari matanya membuatnya tampak abadi. "Waalaikumsalam," jawabnya dengan suara dalam dan penuh wibawa. Gus Ikdam meneliti lebih dekat sosok di hadapannya. Ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya cara berbicaranya yang tenang, tapi juga kehadirannya yang terasa tak biasa. Ia bukan manusia biasa. Namun, Gus Ikdam bukan orang yang mudah gentar. Ia telah banyak mendengar kisah-kisah dunia lain dan tahu bahwa jika seorang tamu datang dengan niat baik, tak ada yang perlu ditakutkan. "Siapakah panjenengan?" tanya Gus Ikdam dengan penuh hormat. Pria tua itu sedikit membungkukkan tubuhnya sebelum menjawab, "Saya adalah utusan dari Kerajaan Laut Selatan. Ratu kami, Nyai Roro Kidul, mengundang panjenengan untuk mengisi ceramah di istananya." Mendengar nama itu, Gus Ikdam terdiam sejenak. Nyai Roro Kidul, sosok penguasa Laut Selatan yang melegenda, sering disebut-sebut dalam cerita rakyat, antara mitos dan kenyataan yang kabur batasnya. Banyak orang takut kepadanya, menganggapnya sebagai sosok yang penuh misteri dan menakutkan. Namun, mengapa ia mengundang dirinya? Mengapa seorang ratu gaib tertarik mendengarkan ceramah seorang dai sederhana? Gus Ikdam mencoba tetap tenang. "Maaf, panjenengan tadi mengatakan bahwa ratu kalian mengundang saya untuk mengisi ceramah." "Benar," jawab lelaki itu tanpa ragu. "Beliau telah lama mengamati dakwah panjenengan. Ratu kami tertarik dengan cara panjenengan menyampaikan pesan Islam dengan kelembutan, dengan merangkul tanpa menyalahkan. Beliau ingin mendengarnya secara langsung, dan bukan hanya beliau, tapi juga para penghuni kerajaan." Gus Ikdam mengangguk pelan. Ini bukan tawaran biasa. Ini adalah undangan dari dunia yang tak semua manusia bisa sentuh. Namun, sebagai seorang dai, ia tahu bahwa tugasnya adalah menyampaikan kebaikan kepada siapapun, dimanapun, apakah itu manusia atau bukan, selama ada yang mau mendengarkan, dakwah harus tetap berjalan. Namun, ia juga bukan orang yang gegabah. Undangan ini terlalu besar untuk diterima tanpa pertimbangan matang. Ia menatap pria di hadapannya dengan tatapan penuh arti. "Bolehkah saya meminta waktu untuk berpikir?" Pria berjubah hijau itu mengangguk. "Tentu, Gus Ikdam.
Kami menghormati keputusan panjenengan. Jika berkenan, lakukanlah istiharah dan mintalah petunjuk dari Allah. Jika hati panjenengan merasa tenang, kami akan menunggu jawaban panjenengan besok malam. Lalu, secepat bayangan yang tertiup angin, pria itu menghilang. Malam itu, Gus Ikdam berwudu lagi dan kembali menggelar sajadahnya. Ia menundukkan kepala, bersimpuh dalam sujud panjang, memohon petunjuk kepada Allah. Hatinya terus bertanya-tanya, apakah ini sebuah ujian ataukah sebuah amanah? Dalam tidurnya, ia bermimpi. Ia melihat sebuah lautan luas berwarna hijau zamrud, ombaknya berteriak lembut seolah menari mengikuti hembusan angin. Dari dalam lautan itu, muncul cahaya terang berpendar bagaikan mutiara raksasa yang bersinar dari dasar samudera. Di tengah-tengah lautan berdiri sebuah istana megah dengan gerbang raksasa berwarna keemasan. Udara di sekitarnya terasa sejuk, menenangkan, jauh dari kesan menyeramkan yang sering diceritakan orang-orang. Lalu, dalam kilasan mimpi itu, ia melihat sosok seorang wanita berjubah hijau panjang. Wajahnya tak sepenuhnya terlihat, tetapi ada aura wibawa yang menyelimutinya. Ia berdiri di ambang gerbang, menatap ke arahnya dengan tatapan penuh arti. Saat Gus Ikdam terbangun, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda di dalam hatinya. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan, yang mengisyaratkan bahwa ini bukan sekadar mimpi biasa. Ini adalah jawaban dari istiharahnya. Ia menghela nafas panjang, lalu tersenyum kecil. Baiklah, gumamnya pelan. Bismillah, keputusannya telah bulat. Ia akan menerima undangan itu. Fajar mulai menyingsing, memancarkan cahaya jingga keemasan di ufuk timur. Embun masih menggantung di ujung dedaunan, berkilauan tertimpa sinar matahari pagi. Para santri mulai beraktivitas, membersihkan halaman pesantren, menyiapkan sarapan, dan mengulang hafalan Al-Quran mereka. Namun, di sudut kamar sederhana itu, Gus Ikdam masih duduk bersila, merenungi keputusan yang telah ia ambil semalam. Setelah menjalani istiharah, hatinya mantap. Ia tidak merasakan kegelisahan atau ketakutan sedikit pun. Justru, ada ketenangan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata, seolah memang ia ditakdirkan untuk memenuhi undangan ini. Namun, ada pertanyaan yang tetap terselip dalam hatinya. Mengapa ia yang dipilih? Apa maksud sebenarnya dari undangan ini? Gus Ikdam menarik nafas dalam-dalam, lalu bangkit dari tempat duduknya. Ia tahu, sebagai seorang dai, tugasnya adalah menyampaikan pesan kebaikan, tak peduli siapa pendengarnya. Jika Allah mengizinkan langkah ini, maka ia harus menjalaninya dengan penuh keyakinan. Hari itu berlalu seperti biasa. Gus Ikdam menjalani aktivitasnya mengajar para santri, membimbing mereka dalam pelajaran agama, serta memberikan ceramah ringan di masjid pesantren. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa malam ini akan menjadi malam yang berbeda. Saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat, ia kembali ke kamarnya dan bersiap. Ia berwudu, mengenakan baju gamis putih bersih dan sarung yang biasa ia pakai saat berdakwah. Di atas kepalanya, peci hitam bertengger rapi. Sebelum berangkat, ia menghabiskan waktu dalam doa, memohon perlindungan dan bimbingan dari Allah. Ketika malam semakin larut, udara di sekitar pesantren mulai berubah. Angin berhembus lebih kencang, membawa aroma laut yang semakin kuat. Daun-daun di pepohonan bergoyang pelan, seakan menyambut kedatangan sesuatu yang tak terlihat. Dan benar saja, dari kejauhan terdengar suara langkah kaki mendekat. Tak lama kemudian, sosok pria berjubah hijau yang semalam datang kembali muncul di ambang pintu. Kali ini, wajahnya terlihat lebih serius. Waktunya telah tiba, Gus Ikdam, katanya dengan suara dalam. Gus Ikdam mengangguk pelan. Tanpa ragu, ia melangkah keluar dari kamarnya dan mengikuti pria itu. Begitu keluar dari halaman pesantren, ia dikejutkan oleh pemandangan yang tak biasa. Di hadapannya, berdiri sebuah kereta kencana megah berwarna hijau keemasan, dihiasi ukiran halus yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Kereta itu ditarik oleh 2 ekor kuda putih dengan surai panjang yang berkibar seperti ombak. Mata mereka bersinar seperti cahaya bintang, penuh dengan keanggunan, namun juga kekuatan yang misterius. Gus Ikdam menelan ludah.
Ia tak pernah melihat sesuatu yang semegah ini dalam hidupnya. Kereta itu seperti berasal dari dunia lain, indah, tetapi juga terasa asing. "Silakan naik, Gus," ujar pria berjubah hijau, memberi isyarat. Gus Ikdam membaca basmalah dalam hati, lalu melangkah masuk ke dalam kereta. Begitu ia duduk, tubuhnya terasa ringan, seolah-olah berat badannya hilang begitu saja. Seketika, kuda-kuda itu mulai bergerak, melesat cepat menembus udara malam. Perjalanan itu terasa seperti sebuah mimpi. Angin berdesir di telinganya, namun tubuhnya tetap tenang di dalam kereta. Ia melihat bayangan pepohonan berkelebat cepat di sekelilingnya. Lalu, tiba-tiba, semuanya berubah. Lautan luas terbentang di hadapannya, berkilauan dalam warna hijau kebiruan yang memikat. Ombak bergulung lembut, seolah menyambut kedatangannya. Kereta kencana itu perlahan-lahan turun, menembus permukaan air tanpa membuatnya basah. Ia merasa seolah-olah memasuki dunia lain, dunia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di bawah laut, pemandangan yang luar biasa terbentang. Terumbu karang berkilauan seperti batu permata, ikan-ikan berenang dengan gerakan anggun, dan di kejauhan, berdiri sebuah istana megah yang memancarkan cahaya kehijauan. Pilar-pilar raksasa menopang bangunan itu, dihiasi dengan ukiran rumit yang bagaikan karya seni dari dunia gaib. Gus Ikdam mengucap takbir dalam hati. Betapa luasnya ciptaan Allah, pikirnya. Jika dunia manusia saja begitu indah, maka dunia lain ini juga memiliki keajaiban tersendiri. Tak lama kemudian, kereta itu berhenti di depan gerbang besar istana. Pria berjubah hijau turun terlebih dahulu, lalu membukakan pintu untuknya. "Silakan masuk, Gus. Ratu telah menunggu di dalam." Dengan hati yang mantap, Gus Ikdam melangkah masuk ke dalam istana. Suasana di dalam istana begitu tenang dan damai. Cahaya kehijauan lembut menyelimuti setiap sudut ruangan, menciptakan nuansa yang penuh keanggunan. Gus Ikdam menelusuri lorong panjang dengan dinding-dinding berukiran yang menggambarkan kisah-kisah masa lalu. Di ujung ruangan, di atas sebuah singgasana megah, duduklah sosok yang selama ini hanya ia dengar dalam cerita rakyat, Nyi Roro Kidul. Sosoknya begitu anggun, mengenakan jubah hijau yang berkilauan seperti air laut yang diterpa cahaya matahari. Rambutnya panjang terurai, dan tatapannya tajam namun penuh wibawa. Ia tidak terlihat menakutkan seperti yang sering digambarkan dalam cerita orang-orang. Justru, ada aura ketenangan dalam dirinya. "Selamat datang, Gus Ikdam," ucapnya dengan suara merdu. "Terima kasih telah memenuhi undangan kami." Gus Ikdam menundukkan kepala dengan penuh hormat. "Alhamdulillah, saya hanya seorang hamba yang ingin menyampaikan kebaikan." Nyi Roro Kidul tersenyum tipis. "Silakan duduk. Malam ini, engkau akan berbicara kepada para penghuni kerajaan kami." Gus Ikdam mengangguk. Ia tahu, ini bukan hanya sekadar undangan. Ini adalah takdir yang telah Allah tetapkan untuknya. Dan malam itu, di kerajaan gaib di bawah laut, ia akan menyampaikan ceramahnya untuk pertama kalinya kepada mereka yang selama ini hanya menjadi legenda bagi manusia. Ruangan tempat Gus Ikdam duduk memancarkan keanggunan yang memukau, meskipun tidak berlebihan dalam hal kemewahan. Cahaya hijau lembut yang bersinar dari dinding menciptakan suasana yang sejuk dan penuh kedamaian. Di hadapannya, Nyi Roro Kidul duduk dengan anggun di singgasana yang megah. Sementara di sekeliling ruangan, puluhan makhluk tak kasat mata berdiri dengan tertib. Mereka bukan manusia biasa, ada yang berwujud seperti manusia, namun memiliki sorot mata yang mencerminkan usia yang sangat tua, dan ada pula yang mengenakan pakaian kebesaran kerajaan, lengkap dengan mahkota mutiara laut. Beberapa makhluk lainnya memiliki ciri khas makhluk laut, seperti rambut yang mengalir seperti air dan kulit yang bersinar seperti sisik ikan. Gus Ikdam menelan ludah dengan pelan. Ini adalah pertama kalinya ia berbicara di hadapan makhluk-makhluk dari dunia lain. Namun ia tetap tenang, mengetahui bahwa tugasnya adalah berdakwah dan menyampaikan kebaikan kepada siapapun yang bersedia mendengarkan. Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya sedikit memberi isyarat agar suasana menjadi hening. "Gus Ikdam," katanya dengan lembut, "aku telah lama mengamati ceramahmu. Engkau berbicara dengan kelembutan dan kasih sayang, bukan dengan kemarahan atau ancaman.
Itulah sebabnya aku mengundangmu ke sini. Gus Ikdam mengangguk hormat. Alhamdulillah, Islam mengajarkan kelembutan dan kasih sayang. Saya hanya seorang hamba yang ingin menyampaikan kebenaran dengan cara yang bisa diterima oleh hati. Nyi Roro Kidul tersenyum tipis. Maka malam ini, berbicaralah. Ceritakan kepada kami tentang makna kehidupan dan tujuan manusia di dunia. Gus Ikdam menarik napas dalam-dalam, melihat sekeliling ruangan dan menatap setiap hadirin yang menunggu ucapannya. Dalam hati, ia memohon kepada Allah agar diberikan kelancaran dan hikmah dalam berbicara. Dengan suara tenang dan penuh ketulusan, ia memulai ceramahnya. Saudara-saudaraku sekalian, baik di dunia manusia maupun di alam lain, setiap makhluk diciptakan oleh Allah dengan tujuan. Tidak ada yang sia-sia dalam ciptaannya. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Suasana menjadi hening. Para penghuni kerajaan laut mendengarkan dengan seksama, termasuk Nyi Roro Kidul sendiri. Gus Ikdam melanjutkan, kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Apapun yang kita lakukan, kelak akan dipertanggungjawabkan. Setiap kebaikan, sekecil apapun, akan dicatat, dan setiap keburukan, meskipun hanya setetes, tidak akan luput dari perhitungannya. Sejenak, ia berhenti untuk memberi waktu bagi kata-katanya meresap. Tiba-tiba, seorang lelaki tua dengan jubah biru yang duduk di sisi kanan ruangan mengangkat tangannya. Matanya tajam penuh rasa ingin tahu. Gus Ikdam, suara beratnya terdengar, kami di kerajaan ini telah hidup selama ratusan tahun. Kami telah menyaksikan zaman demi zaman berlalu, melihat manusia lahir dan mati, menyaksikan peradaban bangkit dan runtuh. Tapi satu hal yang selalu kami pertanyakan, mengapa manusia seringkali lupa pada hakikat penciptaannya? Gus Ikdam tersenyum kecil. Itulah fitrah manusia. Mereka memiliki hawa nafsu dan rasa cinta terhadap dunia. Allah sendiri berfirman bahwa kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Manusia sering terbuai oleh kekayaan, kekuasaan, dan kesenangan hingga mereka lupa bahwa semua itu hanya sementara. Lelaki tua itu mengangguk pelan, seolah memahami sesuatu yang selama ini belum pernah benar-benar ia sadari. Dari sudut ruangan, seorang wanita berkerudung hijau dengan mata yang jernih bertanya, apakah itu berarti manusia tidak boleh menikmati dunia? Gus Ikdam menggeleng pelan. Islam tidak melarang manusia menikmati dunia. Allah menciptakan dunia dengan segala keindahannya untuk dinikmati oleh hambanya. Namun yang terpenting adalah bagaimana manusia menggunakannya. Apakah kekayaan membuatnya semakin dekat dengan Allah, atau justru membuatnya lupa? Apakah kekuasaan digunakannya untuk menegakkan keadilan, atau malah menindas? Wanita itu mengangguk. Matanya berbinar tanda mengerti. Para hadirin yang lain mulai berbisik-bisik di antara mereka, membahas kata-kata Gus Ikdam dengan penuh antusias. Nyi Roro Kidul, yang sejak tadi mendengarkan dengan seksama, akhirnya berbicara lagi. Jadi menurutmu, bagaimana cara terbaik bagi makhluk seperti kami untuk mencapai kebahagiaan sejati? Gus Ikdam tersenyum. Dengan mengingat Allah. Setiap makhluk yang mengingat Allah hatinya akan tenang, dan ketenangan itulah yang menjadi kebahagiaan sejati. Ruangan itu kembali hening. Para penghuni kerajaan laut tampak merenungkan kata-kata Gus Ikdam. Bahkan Nyi Roro Kidul sendiri tampak terdiam, seperti sedang berpikir mendalam. Lalu perlahan, ia tersenyum. Kau adalah orang yang bijak, Gus Ikdam. Aku mengerti sekarang mengapa manusia sepertimu mampu menyentuh banyak hati. Gus Ikdam hanya menunduk hormat. Saya hanyalah seorang hamba yang ingin berbagi kebaikan, Nyai. Jika ada manfaat dari kata-kata saya malam ini, maka itu adalah karena petunjuk Allah. Nyi Roro Kidul mengangguk. Kemudian, ia menoleh ke arah salah satu pelayan kerajaan. Siapkan jamuan untuk tamu kita. Malam ini, kita akan berbicara lebih banyak. Dengan isyarat tangannya, pelayan kerajaan segera beranjak. Dalam sekejap, meja-meja panjang mulai disiapkan di tengah ruangan, dengan berbagai hidangan laut yang menggugah selera. Namun Gus Ikdam hanya tersenyum kecil. Maaf, Nyai.
Saya hanya makan yang halal dan thayyib. Nyi Roro Kidul tersenyum penuh pengertian. Jangan khawatir. Semua makanan yang kami sajikan untukmu telah kami sesuaikan dengan aturan yang engkau yakini. Gus Ikdam mengangguk. Jika begitu, alhamdulillah. Malam itu, Gus Ikdam duduk bersama para penghuni kerajaan laut, berdiskusi tentang kehidupan, kebijaksanaan, dan hakikat penciptaan. Dalam hatinya, ia merasa bahwa perjalanan ini bukan sekadar ceramah biasa, melainkan sebuah pelajaran besar tentang kehidupan yang bahkan ia sendiri belum sepenuhnya pahami. Seiring berjalannya waktu, perbincangan di istana bawah laut terus berlanjut. Suasana kini tidak lagi terasa asing bagi Gus Ikdam. Para penghuni kerajaan laut tampak lebih santai, mereka mulai mengajukan lebih banyak pertanyaan, bahkan beberapa di antaranya tersenyum, tertarik dengan cara Gus Ikdam menjelaskan konsep kehidupan dan kebijaksanaan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Nyi Roro Kidul menatap Gus Ikdam dengan sorot mata penuh ketertarikan. Gus, aku ingin bertanya sesuatu yang sudah lama mengganggu pikiranku, ujarnya pelan. Gus Ikdam tersenyum. Silakan, Nyai. Nyi Roro Kidul mengalihkan pandangannya ke langit-langit istana yang bercahaya hijau. Aku telah hidup ratusan tahun, menyaksikan berbagai zaman, melihat manusia terus mengulang kesalahan yang sama. Mereka serakah, saling menghancurkan, dan melupakan Tuhan. Aku penasaran, apakah mereka benar-benar bisa berubah? Gus Ikdam menarik napas dalam. Ia memahami kegelisahan itu, karena ia sendiri sering menyaksikan bagaimana manusia jatuh ke dalam godaan duniawi. Manusia itu lemah, Nyai. Mereka mudah tergoda, mudah lupa. Tapi di balik kelemahan itu, mereka juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki makhluk lain. Nyi Roro Kidul menatapnya lekat. Apa kelebihan itu? Kemampuan untuk sadar dan berubah, jawab Gus Ikdam. Sejahat apapun seseorang, jika ia diberi petunjuk dan memiliki keinginan untuk kembali ke jalan yang benar, Allah akan selalu membukakan pintunya. Ruangan itu menjadi sunyi. Para penghuni kerajaan laut tampak merenungkan kata-kata tersebut. Seorang pria bertubuh kekar dengan pakaian kebesaran kerajaan, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya berbicara. Lalu bagaimana dengan kami? Kami bukan manusia. Apakah kami juga memiliki kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan? Gus Ikdam menoleh ke arahnya dan tersenyum. Setiap makhluk yang memiliki akal dan hati memiliki kesempatan untuk mengenal Tuhannya. Bukan hanya manusia, bahkan jin dan makhluk lainnya pun memiliki jalan untuk mencari kebenaran. Pria itu terdiam, lalu mengangguk pelan. Ada sesuatu dalam dirinya yang seolah tersentuh oleh jawaban tersebut. Nyi Roro Kidul tersenyum kecil. Aku mulai mengerti sekarang mengapa banyak manusia berubah setelah mendengar ceramahmu, Gus Ikdam. Engkau tidak memaksa, tidak menghakimi, hanya mengajak dengan kelembutan. Gus Ikdam hanya tersenyum. Hidayah itu datang dari Allah, Nyai. Saya hanya perantara. Seiring waktu berlalu, Gus Ikdam mulai merasakan tubuhnya terasa berat. Bukan karena lelah, tetapi karena kesadaran bahwa ia bukan bagian dari dunia ini. Ada batas yang harus ia hormati. Nyi Roro Kidul tampaknya menyadari hal itu. Gus, aku berterima kasih karena engkau telah memenuhi undanganku dan memberikan ceramah yang begitu bermakna. Tapi aku tahu, dunia kita berbeda. Engkau harus kembali. Gus Ikdam mengangguk. Benar, Nyai. Setiap makhluk memiliki tempatnya masing-masing, dan dunia saya ada di atas sana. Nyi Roro Kidul lalu berdiri dari singgasananya dan memberi isyarat kepada pelayannya. Persiapkan perjalanan kepulangan Gus Ikdam. Dalam sekejap, kereta kencana yang sebelumnya membawa Gus Ikdam telah kembali terparkir di depan istana. Kuda-kuda putihnya meringkik pelan, siap membawa sang Dai kembali ke dunia manusia. Sebelum naik ke dalam kereta, Gus Ikdam menatap Nyi Roro Kidul dan para pengikutnya. Terima kasih atas undangannya, Nyai. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada siapapun yang mencarinya. Nyi Roro Kidul tersenyum lembut. Dan semoga engkau tetap menjadi cahaya bagi umatmu, Gus. Kereta itu melaju cepat menembus lautan dengan kecepatan luar biasa.
Gus Ikdam tidak lagi merasa takut atau canggung. Ia merasa seolah telah menyelesaikan sebuah amanah yang besar. Perlahan, dunia bawah laut mulai memudar. Kereta melesat melewati batas antara dua dunia hingga akhirnya ia kembali melihat daratan, pepohonan, dan langit yang mulai memerah. Pertanda fajar akan segera menyingsing. Saat kereta berhenti, Gus Ikdam mendapati dirinya kembali berada di halaman pesantrennya. Udara pagi terasa sejuk, dan suara azan subuh mulai berkumandang dari masjid terdekat. Kereta itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan Gus Ikdam yang kini berdiri sendiri, seolah tidak pernah pergi kemanapun. Namun dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan itu nyata. Ia tahu bahwa malam tadi, ia telah berbicara dengan penghuni dunia lain dan meninggalkan pesan kebaikan bagi mereka. Pagi itu, para santri mulai berdatangan dengan wajah ceria, menyapa Gus Ikdam dengan penuh semangat. Mereka sama sekali tidak mengetahui peristiwa luar biasa yang telah terjadi semalam. Seorang santri muda mendekatinya dan bertanya dengan antusias, "Gus, ceramah apa yang akan kita bahas hari ini?" Gus Ikdam tersenyum, menepuk bahu santri itu dengan lembut, lalu menjawab, "Hari ini, kita akan berbicara tentang keikhlasan dalam berdakwah. Tentang bagaimana menyampaikan kebaikan kepada siapapun, tanpa memandang siapa mereka." Santri itu mengangguk penuh semangat, lalu segera bergegas mempersiapkan majelis pengajian. Sementara itu, Gus Ikdam berdiri sejenak, menatap laut yang membentang di kejauhan. Ia tahu, mungkin suatu hari nanti takdir akan membawanya kembali ke tempat itu. Namun untuk saat ini, tugasnya ada di sini, di dunia manusia. Dengan langkah mantap, ia melangkah menuju masjid, siap untuk kembali berdakwah. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.